Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Arfiani, NPM 1801020051 dari kelas akuntansi 18A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas asesmen akhir semester mata kuliah IS Audit and Control. Yang pertama, kita buka program ACL terlebih dahulu, yang terdiri dari tabel gaji, hutang, pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan piutang. Yang pertama, apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Cara yang dilakukan yang pertama yaitu klik tabel gaji, kemudian pilih data, pilih verify. Pada verify file, pilih add all atau semua transaksi yang ingin dicek. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Dari sini, gaji tidak terdapat data error. Kemudian hutang dilakukan dengan cara yang sama, yaitu data, verify file, add all, OK. Dalam tabel hutang tidak terdapat data yang error. Kemudian dalam pegawai dilakukan dengan cara yang sama. Dalam tabel pegawai tidak terdapat data yang error. Kemudian data pelanggan. Di data pelanggan tidak terdapat data yang error. Kemudian di data pemasok tidak terdapat data yang error. Kemudian data persediaan. Tidak terdapat data yang error. Kemudian di data piutang tidak terdapat data yang error. Jadi dari hasil tersebut bahwa di antara tabel gaji, hutang, pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan piutang tidak terdapat data yang error. Kemudian untuk nomor 2, informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275.203,97. Konfirmasilah data tersebut benarkah nilainya. Ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 10650602, dan kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan. Untuk mencari saldo utang perusahaan, maka digunakan fitur total field yaitu untuk menjumlahkan semua saldo utang dalam perusahaan tersebut. Yang pertama, langkah-langkahnya buka tabel hutang, kemudian klik analyze, kemudian klik total field, pilih invoice amount dalam tabel, kemudian klik OK. Maka dapat terlihat jumlah utang perusahaan yaitu 278.641.033,33. Kemudian untuk mencari kepada vendor siapa yang dibatalkan, maka pertama lakukan join tabel antara hutang dan pemasok. Langkah-langkahnya yang pertama, buka tabel hutang, kemudian klik data, klik join tabel, dan pada kolom secondary tabel pilih tabel pemasok. Karena pemasok yang ingin digabungkan. Kemudian dalam primary case pilih vendor nomor, karena vendor nomor ada di file hutang dan pemasok sama-sama untuk menggabungkan kedua tabel tersebut.
Kemudian pada primary case, pilih et al. Atau semua data yang ingin digabungkan. Di secondary field juga et al. Kemudian centang per sort secondary table. Kemudian pada tabel itu diberi nama gabungan hutang dan pemasok. Untuk mengetahui vendor siapa, maka pada tabel gabungan hutang dan pemasok, pilih data, pilih fitur extract data. Pada extract field, pilih field, kemudian extract field pilih et al. Atau semua data, dan pada kolom if kita cari data dengan kriteria invoice number sama dengan 237541 or invoice number sama dengan 106500602. Kemudian klik verify. Ketika udah verifikasi, klik OK, dan kolom itu diisi tabel pembelian dibatalkan. Pada hasil tersebut terlihat vendor yang dibatalkan atas nama Haris Project dan Binford Tools. Yang ketiga, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah 1 Juli 2000? Berapa total nilai transaksinya? Untuk mencari jumlah transaksi yang terjadi setelah 1 Juli 2000, maka hal yang pertama yang dilakukan yaitu klik tabel hutang, klik analyze, klik total field. Pada kolom total field, pilih invoice amount dan OK. Pada if, masukkan rumus karena kita akan memilih setelah 1 Juli 2000, yaitu invoice date lebih besar dari 1 Juli 2000. Kemudian klik verify. Jika telah terverifikasi, maka klik OK. Dan OK lagi. Pada hasil tersebut, terlihat bahwa transaksi setelah tanggal 1 Juli 2000 terdapat 71 transaksi dengan nilai 175.209,92. Selanjutnya, yang nomor 4, hitunglah rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, 5 nilai terendah harga beli produk. Untuk mencarinya dibutuhkan tabel gabungan antara hutang dan pemasok dan fitur statistika. Langkah yang pertama yaitu klik tabel gabungan hutang dan pemasok. Kemudian klik analyze, pilih statistical, pilih statistik. Kemudian statistik on, pilih unit cost dan masukkan ke selected file. Kemudian OK. Centang standar deviasi dan klik OK. Terlihat hasil rata-rata beli produk sebesar 14,92 dan 5 harga terendah dan tertinggi yaitu
harga terendah 1,01, 1,22, 1,37, 1,4, 1,47 dan nilai tertinggi 173,8, 155,8, 137,8, 47, 44,24. Yang selanjutnya nomor 5. Klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai auditor. Di manakah letak gudang yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan apa alasannya? Langkah-langkah yang dilakukan pertama yaitu klik tabel persediaan. Pilih Analyze. Pilih Classify. Pada Classify On, pilih Location. Oke. Pada Subtotal Field, pilih Add All untuk semua transaksi. Kemudian oke dan oke lagi. Maka terlihat hasil klasifikasi menurut lokasi dan dari hasil tersebut terlihat bahwa gudang yang perlu perhatian lebih yaitu gudang nomor 5 karena terlihat dari tabel bahwa quantity on hand dan quantity on ordernya nomor 5 lebih tinggi dibandingkan dengan gudang lainnya, dan gudang nomor 5 berarti perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Yang nomor 6, buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Range nilai transaksi berapa yang paling tinggi persentasinya. Langkah-langkah yang pertama yaitu yang dapat dilakukan klik tabel hutang, pilih Analyze, pilih Statistical, pilih Profile, pilih Invoice Amount, dan klik OK. Hasilnya terlihat bahwa nilai minimum sebesar 14,88 dan nilai maksimum sebesar 56.767,2. Kemudian pilih Analyze dan pilih Stratify. Pada kolom interval ganti dengan angka 5 karena kita akan membuat 5 kelompok. Kemudian klik OK. Hasilnya terbentuk kelompok nilai transaksi dengan interval 5. Untuk range nilai yang transaksinya paling tinggi adalah 14,88 sampai 11.365,34 dengan persentase 95,1%. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Yang pertama kita lakukan yaitu join tabel gaji dan pegawai. Klik tabel gaji, data, join tabel, kemudian secondary tabel kita masukkan pegawai. Pada kolom primary case dan secondary case kita masukkan employee number, kemudian pada primary field dan secondary field kita pilih add all, centang persen secondary tabel, dan pada kolom 2 kita isi dengan nama
gabungan gaji dan pegawai. Kemudian klik OK. Langkah yang selanjutnya yaitu mencari gaji karyawan, 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan dengan gaji terendah. Yang pertama, klik tabel gabungan, klik analis, pilih statistika, pilih statistik. Pada statistik on, pilih gross pay. Oke. Centang standard deviation dan oke. Dapat terlihat bahwa 4 gaji karyawan tertinggi dan hasil 4 gaji karyawan terendah yang bernama karyawan dengan gaji tertinggi dengan nama Charman Bajardin Boulevard, kemudian John Mullen, yang ketiga Rick Bowen, dan yang keempat ada Pauline Britnach. Kemudian karyawan dengan gaji terendah yang pertama ada Industrial Man de Mac.S, yang kedua ada Luigi Girelli, yang ketiga ada Julian Atroponi, yang keempat ada Claude Hurriet. Kemudian langkah untuk mengetahui 3 karyawan senior dan junior, maka klik gabungan gaji dan pegawai. Pilih analyze, pilih statistical, pilih statistik, statistik on, pilih here date. Kemudian oke, centang standard deviation dan oke. Maka terlihat hasil dari 3 karyawan senior dan 3 karyawan junior. Yang pertama, 3 karyawan senior yang pertama yaitu atas nama George Marin, yang kedua Alejandro Septin, dan yang ketiga ada Marcus Baklekam. Kemudian untuk hasil 3 karyawan junior, yang pertama ada Richard Takforian 2, yang kedua Vanessa Mittal, yang ketiga ada Dani Muarti. Kemudian yang nomor 8, dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan, apakah data terduplikasi, lakukan analisa temuan Anda. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu klik tabel pegawai, pilih analyze, pilih look for duplicate. Pada duplicate on, pilih add all. Oke. Pada tabel list field, pilih add all. Kemudian klik OK. Pada name kita isi dengan nama data terduplikasi. Kemudian OK.
terlihat bahwa tidak terdapat data terduplikasi. Yang ke-9, lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisalah data piutang sebelum dan setelah digabung. Adakah perbedaannya? Jika ada, lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu join tabel piutang dan pelanggan. Nah, klik tabel piutang. Kemudian pilih data, join tabel. Kemudian secondary tabel, pilih pelanggan. Kemudian primary case-nya sama secondary case, pilih nomor untuk menggabungkan kedua data tersebut. Kemudian untuk primary field dan secondary field, pilih add all atau menggabungkan semua data. Kemudian centang per sort secondary table dan pada kolom itu beri nama gabungan piutang dan pelanggan. Klik OK. Setelah itu terlihat bahwa jumlah data yang telah digabungkan itu terdapat 770 transaksi, sedangkan untuk tabel pelanggan sebelum digabungkan itu terdapat 64 transaksi dan data piutang yang belum digabungkan sebanyak 772 transaksi. Di sini dapat terlihat bahwa data tersebut berbeda karena beberapa pelanggan melakukan pembelian lebih dari satu kali, maka menyebabkan jumlah data itu berbeda. Kemudian nomor 10, buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Langkah-langkahnya: yang pertama, klik data tabel gabungan piutang dan pelanggan. Pilih FX. Masukkan rumus yaitu do lebih kecil dari 1 Juni 2000. Oke. Kemudian klik OK. Pilih data, pilih extract to other application, pilih view. Pada export as, kita pilih tag dan centang export option. Kemudian pada to kita beri nama jatuh tempo 1 Juni 2000, NPM 18 0102 0051 dan klik OK. Jadi setelah itu data kita telah terrecord oleh aplikasi. Untuk membuktikannya, maka dapat dicari di dokumen project yang telah kita buat, yaitu kita cari di dokumen. Nah, di sini telah ada file yang namanya jatuh tempo 1 Juni 2018 0102 0051. Jadi bahwa data kita telah terrecord di aplikasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.